Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di titik balik perubahan. Masih dengan Daily Reflection Dr. David Heraldius. Kita sudah masuki tanggal 4 Maret ya. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kak. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk ke daily reflection Maret keempat. Bahwa keputusan untuk jadi keputusan untuk memahami hidup, katakan begitu ya, dalam konteks ketuhanan. Mungkin gitu, bahwa keputusan untuk memahami pengalaman hidup dalam konteks ketuhanan itu dia membawa perasaan joy gitu ya, membawa perasaan joy, membawa sukacita, dan memberikan makna baru pada kehidupan. Jadi memang gini, kita kan punya pengalaman hidup gitu kan. Punya pengalaman hidup. Hanya saja tuh pengalaman-pengalaman hidup ini tuh selalu kita coba pahami dalam konteks dimensi ketiga atau konteks dimensi keempat gitu. Itu kita kemudian menjadi tegang gitu ya, menjadi menjadi rumit. Coba kalau pengalaman hidup itu dibawa dalam konteks ketuhanan, itu pasti akan membawa kita pada keadaan sukacita, dan kehidupan itu menjadi sesuatu yang utuh. Sesuatu yang utuh. Jadi persoalannya adalah tentu pengalaman hidup itu semua orang punya. Hanya saja konteks untuk memahami pengalaman hidup itu yang berbeda. Ada konteks dimensi ketiga, ada konteks dimensi keempat, dan seterusnya sampai dimensi ke-10. Nah, kita harus bisa membawa pengalaman hidup itu dari satu konteks ke konteks yang lain. Di compare. Kalau gini, saya bawa konteks dimensi 3 seperti apa, dimensi 4-nya seperti apa, dimensi 5, itu kan di compare. Lalu nanti dikontraskan bahwa ini itu nilainya 5 dari 10 gitu. Ini 6 dari 10. Itu dikontras. Harus bisa seperti itu. Harus bisa seperti itu. Jadi satu pengalaman hidup, kalau pengalaman tadi ditempatkan dalam konteks yang berbeda, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Dengan
menempatkan pengalaman hidup dalam konteks ketuhanan, itu akan membangkitkan semangat. Karena konteks yang lebih luas itu selalu memberikan kehidupan yang dalam gitu. Konteks yang lebih luas itu selalu memberikan makna kehidupan yang dalam. Nah, persoalannya tuh kadang-kadang gini. Terjadi apa ya? Misalnya orang mengalami pengalaman hidup yang pahit. Tentu semua pengalaman itu pengalaman yang terjadi dalam konteks tertentu, konteks kesadaran tertentu. Hanya saja dia kemudian tuh jiwa itu tidak bertanya, ada nggak konteks lain yang lebih baik daripada konteks sekarang dalam memahami pengalaman ini. Gitu. Nah, itu kalau gitu itu udah cerdas dia. Jangan berharap kemudian tuh pengalaman itu selesai di konteks yang sama, itu butuh waktu panjang kan. Misalnya pengalaman kecewa. Pengalaman kecewa. Pengalaman kecewa ini kemudian diselesaikan dalam konteks dimensi ketiga. Ini bisa 3 tahun baru bisa efek dari baru bisa pengalaman itu diterima, baru diterima, belum dilampaui. Coba kalau sejak terjadi kecewa, oke, lalu pengalaman kekecewaan itu, mari kita lihat pengalaman kecewa ini dalam konteks dimensi kelima. Cepat selesai, tidak hanya penerimaan di situ, tetapi sekaligus pengelampauannya itu terjadi dalam waktu ya mungkin 10 menit. Persoalannya adalah ada semacam kekeliruan identifikasi antara diri dengan konteks gitu. Ya, prinsipnya kan bahwa diri kita itu bisa dikuasai oleh konteks dimensi ketiga, dimensi keempat, dimensi kelima, dimensi keenam. Kenapa ketika misalnya dalam dimensi ketiga tidak menginginkan konteks yang lebih tinggi gitu. Padahal ada banyak kemungkinan konteks yang tersedia agar diri itu mendapatkan makna atas pengalamannya. Karena diri itu sudah kecanduan konteks dimensi 3 gitu. Bahwa diri itu sudah mengakui bahwa ini tuh gue. Ini tuh cara bereksistensiku. Gitu. Aku nggak mau ganti cara bereksistensi. Jadi konteks D3 sampai D10 itu adalah pilihan cara bereksistensi. Persoalannya adalah diri itu sudah tidak mau mengubah cara bereksistensi. Dia sudah lolu dia. Sudah lolu. Kalau sudah lolu itu udah nggak cantik lagi udah. Kalau sudah lolu gitu. Kalau laki-laki sudah nggak cakep lagi. Kalau lolu itu susah. Susah dia. Nggak bisa diapa-apain. Karena dia
Tapi lolu itu karena dia bore. Bore itu dia tidak mampu mengidentifikasi mana diri, mana konteks yang menggerakkan dirinya. Mana diri, mana konteks yang menggerakkan diri. Nah, itu. Jadi kalau sudah lolu itu pasti sudah bore juga. Ya udah tambah ini. Tambah selesai lah pokoknya. Tambah selesai. Makanya model bahwa ya diri dia bereksistensi itu. D3, D4, D5, D6, D7. Ini cara bereksistensi. Nah, D8, D9, D10. Jangan buang-buang waktu untuk mempertahankan cara bereksistensi dimensi ketiga. Ngapain? Karena ada cara bereksistensi yang lebih tinggi dari itu. Yang itu kalau kita mau belajar bereksistensi dimensi tinggi itu, dia ada joy di situ. Apalagi belajar bereksistensi di dimensi ketuhanan gitu. Itu tuh joy dan ada makna yang mendalam. Jadi konteks yang lebih tinggi itu selalu memberi lebih banyak makna, lebih banyak energi, lebih banyak pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan tarik tambang antar dulu. Kuhol dulu nih kasus ini. Ya. Jadi konteks kesadaran yang lebih tinggi selalu memberi energi lebih besar, memberi pengetahuan lebih banyak. Memberi pengetahuan lebih banyak. Memberi energi lebih besar. Dan ini yang kamu perlukan untuk energi yang lebih besar, pengetahuan yang lebih banyak. Itu yang diperlukan oleh dunia. Ya. Ini kan tidak ada yang mengalami evolusi informasi di dunia itu karena dia bertahan di konteks lama gitu. Konteks dimensi ketiga. Konteks dimensi ketiga itu kalau ada pengalaman yang pahit, ya ngurung diri gitu. Dan itu tidak ada informasi apa-apa, tidak ada energi besar di situ. Jadi ada kegagalan identifikasi antara diri dengan konteks kesadaran diri. Antara Wuto dengan Pandehauha Wuto gitu. Itu dia gagal. Bore udah itu udah. Kalau udah bore itu udah selesai itu udah. Sudah. Ya namanya bore itu kalau di kampung walaupun tuh kayak bidadari tapi kalau bore itu sudah kita ada jangan. Kenapa? Bahaya. Jadi ada Wuto, ada Pandehauha Wuto. Itu konteks kedirian. Itu berbeda. Dan diri itu selalu terikat oleh konteks. Ini baru Pandehauha Wuto. Diingat-ingat. Pandehauha Wuto. D3, D10 itu Pandehauha Wuto. Diri itu selalu terikat, bereksistensi dalam level kesadaran dirinya. Lah itu yang kemudian menjadi konteksnya. Menjadi konteks. Nah,
Kemampuan mengidentifikasi antara wuto dengan pandehauha wuto ini dia kemudian tidak boleh lagi. Kalau sudah bore itu nanti pasti lolu dia. Karena dia akan menolak konteks lain. Dia akan selalu bilang, ini tuh saya ya. Ini tuh saya. Oh ya oke. Bore gitu ya. Ya bore gitu. Bedakan ya, harap dibedakan antara diri dengan kesadaran diri. Wuto dengan pandehauha wuto gitu. Ini diri, ini kesadaran diri. Wuto dan pandai itu beda. Dari dulu ini begini diajarin. Ya, cuma kan belum tersadari gitu. Oke, itu satu ya. Satu. Prinsipnya itu, tapi susah juga sih kalau sudah misidentifikasi, disidentifikasi. Susah. Karena situ sudah ada, itu bukan aku gitu. Itu bukan aku. Aku itu yang sekarang ini. Aku itu yang sekarang ini. Kalau orang itu, kalau diri itu sudah terbiasa berkonteks dimensi tinggi, dia tidak betah dengan konteks dimensi rendah. Dia nggak betah. Dia nggak mau lama-lama di konteks dimensi rendah. Jadi jangan dianggap bahwa diri itu memutuskan sendiri, itu enggak. Diri itu enggak bisa, diri itu terikat oleh konteks. Jadi perasaannya, pikirannya, kesimpulannya itu ditentukan oleh konteks, bukan ditentukan oleh diri itu sendiri. Aturan mainnya begitu. Aturan mainnya gitu. Jangan dilupa. Pokoknya ingat-ingat bore gitu ya, bore. Bore itu gagal membedakan antara diri wuto dengan pandehauhano wuto gitu. Nah itu. Jadi hari ini kita sebut Hari Bore Internasional gitu ya. Pandehauhano wuto. Dan jangan terlalu pede dengan pengetahuan diri. Minta orang lain ini, kalau kayak begini ini adalah jenis pandehauhano wuto dimensi keberapa? Ditanyakan begitu. Jangan kemudian tuh seolah-olah tidak ada kemungkinan lain untuk mengubah konteks dari pengalaman itu. Jadi kita tidak mau lagi berada di konteks rendah, bukan karena salah benar, tetapi sia-sia. Yang sia-sia itu waktu gitu. Yang sia-siain waktu. Apalagi waktu itu argonya masih dibayar oleh PBB gitu. Maksudnya oleh orang tua. Bukan karena, jadi jangan fokus pada benar salah, tapi karena waktu yang sia-sia, waktu hidup. Waktu hidup. Ngapain mempertahankan konteks dimensi 3 1,5 bulan gitu. Itu kalau jalan kaki udah sampai Maroko sana, kalau jalan kaki. Tapi karena yang mempertahankan konteks itu, dia nggak tumbuh 1,5 bulan. Dan itu sudah terbiasa. Gitu.
terbiasa 2 tahun, 3 tahun, tanpa memahami kenapa sih diri saya ini nggak maju. Ya karena konteksnya, diri itu diikat oleh konteks tertentu. Konteks ini dalam bahasa Muna itu pandehau hanu wuto. Diingat-ingat secara bahasa. Ingat-ingat. Kenapa begitu? Ya memang begitu. Apa namanya? Nature-nya diri itu selalu hidup dalam satu konteks. Satu konteks. Dia hidup dalam. Jadi bukan benar atau salah, tetapi itu ya kita disitulah kemudian tuh Tuhan bersumpah demi waktu gitu. Ya kan? Demi masa, demi waktu subuh, demi waktu duha. Jadi kalau berkasus tuh jangan waktu subuh itu udah selesai lah, nanti jangan sampai duhur. Kenapa? Saya nanti rugi. Apalagi biaya sosial masih ditanggung oleh PBB gitu ya. Orang tua maksudnya PBB itu. Biar keren aja PBB gitu. Kalau orang tua kan udah biasa PBB, aku biaya hidupku ditanggung PBB gitu. Itu penting banget karena kadang-kadang itu dalam apa ya, mengatasi bore ini yang sulit ini. Setahun belajar tuh belum tentu terbedakan. Ada yang udah 3 tahun masih bore, tapi itu progresif sih, progresif. Jadi dia tidak apa ya, ya progresif. Cara menguncinya itu bedakan secara kosakata dulu gitu loh. Bedakan secara kosakata. Bedakan antara consciousness dengan awareness. Kan gitu. Cuman itu mungkin sulit. Ini aja loh pakai bahasa Muna. Buto dengan pandehau hano buto. Gitu. Pakai itu dulu, pakai itu dulu. Oke. Dan usahakan tuh gini. Usahakan tuh jelajahi. Jelajahi setiap konteks ini. Terus gini, tentang cara belajar. Semalam juga saya bahas sih di kelasnya orang Muna gitu, tapi khusus orang Muna. Di dalam bahasa Muna, ada cara belajar tuh yang disebut dengan tutuki gitu. Tutuki itu adalah secara harfiah. Misalnya ada benda yang runcing ujungnya, kita ingin tumpulkan, maka apa yang harus dilakukan? Maka ujung itu harus dibentur-benturkan pada benda yang lebih keras. Relasi kuasa itu bikin tumpul sebenarnya. Tapi makna lain, jadi ada tutuki itu dalam pengertian vertikal. Gitu. Relasi kuasa. Tapi ada juga tutuki dalam pengertian horizontal. Dia digambarkan tuh seperti mulut itu dimasukkan makanan dan dipaksa telan, nggak usah dikunyah. Tutuki itu cara belajar. Cara belajar semacam ini itu dipraktekkan di sekolah loh. Ditutuki namanya. Cirinya itu adalah bahwa anak-anak itu diberi
kalimat-kalimat yang benar. Dalam pengertian itu kesimpulan-kesimpulan. Jadi diberi kesimpulan gitu. Cara belajar tutuk itu beri dia kesimpulan. Suruh hafal kesimpulan-kesimpulan. Tanpa dibangunkan dirinya gitu. Tanpa dibangunkan dirinya. Cirinya diri bangun tuh gimana? Nah, itu. Jadi di kampung itu ada, kalau kampung ibu saya itu dia terkenal, profesinya itu terkenal guru yang pintar ngajar gitu. Jadi sepupu saya itu 99% profesinya guru. Karena dia punya apa ya? Dia punya budaya ngajar. Dia punya budaya mengajar. Di SMP saya diajarin oleh 3 guru. 3 guru saya SMP itu dari kampung ibu saya. Bagus sekali cara ngajar. Jadi pertama-tama dalam belajar itu bangunkan dirinya dulu gitu. Bangunkan dirinya. Bukan beri dia kesimpulan. Wah, itu ditutupi namanya. Bangunkan dulu. Bangunkan dulu. Cirinya bangun itu apa? Cirinya bangun. Diri itu kemudian tersadari berada dalam situasi tertentu, dalam konteks tertentu. Sadar konteks. Itu cirinya bangun. Ciri bangun itu gitu. Jadi cirinya bangun itu ada identifikasi diri. Ada identifikasi diri. Ada pengakuan diri. Pengakuan diri. Bukan pengakuan dosa ya, pengakuan diri. Ada representasi diri. Kemarin di perjalanan di Jogja saya ditanyain, Bang Asfar tuh dapat uang dari mana? Dari jual diri. Maksudnya ya ngomongin kata diri aja tiap hari. Jadi ceramahnya tentang diri aja lah, itu ditanyain dapat uang dari jual diri, dapat makan dari jual diri saya. Kalau Mbak Un dapat makan dari jual keringat. Kalau saya lebih parah, jual diri. Jadi jangan coba-coba itu mengajar dengan tutup kiri cekokin. Enggak. Bangunkan dulu. Bangunkan. Diri yang bangun itu dia akan menyadari 3 ini. Ada identifikasi diri, ada pengakuan diri, ada representasi diri. Nah, di SMP itu saya belajar. Kelas 1 diajarin. Dari kampung itu. Bagaimana kemudian itu anak dalam pendidikan ya, di kelas itu, dia kemudian tuh dinyatakan bangun gitu. Caranya gampang. Gurunya itu ngasih soal. Misalnya 3X tambah berapa gitu, sama dengan berapa gitu. Baru setiap murid paling tidak sepertiga suruh nuliskan jawabannya masing-masing. Tanpa di kategori salah atau benar. Biar bangun dulu. Itu cara ngajar yang paling natural gitu. Biar bangun dulu. Beri ruang anak itu untuk representasi dirinya. Nulislah. Semua ada yang jawaban itu terus sepertiga dari kelas disuruh maju untuk representasi diri. Nanti kemudian representasi diri anak ini itu tidak dinilai apapun. Tidak dinilai apa-apa. Hanya untuk biar anak itu terbangun. Oh, itu jawabanku, identifikasi.
Oh, itu jawabanku. Di situ ada identifikasi diri, ada pengakuan diri, ada representasi diri. Jadi belajar kayak begini ini, belajar apa? Belajar kesadaran melalui kuliah-kuliah kayak begini ini bisa jadi katutuki nih. Lebih bagus tuh belajar itu lewat kasus personal gitu. Kasus personal. Karena dia ada di situ, ada identifikasi dirinya, ada pengakuan dirinya, ada representasi diri bahwa ini pengalamanku gitu. Kayak kasus bahwa di SD kelas 1 tuh. Ketika ditanya, matahari terbit di belakang rumahku. Nggak masalah orang tertawa, tapi di situ ada representasi diriku, ada pengakuan akan diriku, ada identifikasi diriku. Aku nggak mau hanya identifikasi matahari, tapi aku kemudian abai dengan diriku gitu. Nah, di kampung di keluarga ibu itu tuh cara ngajar tuh gitu. Jangan biarkan dia lebih dulu mengidentifikasi objek sebelum dia mengidentifikasi dirinya. Jangan pernah dibiasakan gitu, karena ditumpul dia tuh. Tumpul. Seperti itu. Hati-hati, terutama para guru, para mentor, kalau dia tidak punya kepekaan, pokoknya jangan izinkan dia mengidentifikasi objek sebelum dia mengidentifikasi dia. Itu pasti nggak terbangun gitu. Itu rahasianya biar orang pintar. Pengalaman pertama itu adalah identifikasi diri, pengakuan diri, dan representasi diri. Setelah itu baru pengalaman kedua, identifikasi objek dari diri. Nah, gitu. Dan itu memang sulit ya, memberi ruang belajar semacam itu. Tidak mudah. Tidak mudah. Saya modal, kalau saya ingat-ingat gitu ya, kalau di SD saya nggak ngerti tentang ilmu gitu. Saya ingat-ingat di SMP di mana ya, titik di mana saya tuh merasa bangun dalam intelektual gitu. Saya ingat-ingat, di SMP itu saya punya 3 guru gitu. Dari kampung ibu saya gitu. Cara mengajarnya dia unik. Dia tidak pakai LKS ngapain. Rame kelas. Orientasinya adalah bangunkan dulu dirinya gitu. Bangunkan dulu dirinya. Dan itu ketika dirinya untuk bangun itu nggak boleh ada hukuman apapun, nggak boleh ada penilaian apapun, hanya sekedar bangun. Biar bangun. Nah, belajar kesadaran tuh biar dirinya bangun tuh dari pengalaman langsungnya, pengalaman subjektifnya. Bukan dari membaca kesimpulan-kesimpulan yang sudah jadi kayak gini. Itu nanti nggak akan pintar dia. Karena dia nggak bangun. Kalau mau pintar baca gini itu kamu bedah sendiri gitu, biar bangun. Bangun dulu. Jadi kalau teman-teman hanya mendengarkan kuliah begini itu belum tentu bangun. Karena mana representasi dirimu. Nah, kalau saya pasti bangun. Kenapa? Lah ini oret-oretnya udah 2 layar. Udah 2 layar, otomatis bangun. Otomatis ada identifikasi diriku hadir, pengakuan diriku, dan ada representasi diriku mana. Ini oret-oret. Makanya bukunya itu dioret-oret. Buku 3 pendasaran diri dioret. Biar kamu itu bangun gitu. Bahasanya itu bangunkan itu fowanu gitu. Fowan. Apa namanya? Fowan itu kalau bahasa Qur'annya itu dia semacam akimu. Koma. Akimu sholat itu bangunkan dulu dirinya baru suruh sholat.
Ini masih ngelindur, suruh sholat gitu kan. Bangunkan dirinya. Di situ 3 kategorinya, identifikasi, pengakuan, representasi. Gitu. Jangan belum bangun, sudah disuruh identifikasi, suruh hafal rumus segitiga gitu kan. Bangunkan. Bangunkan. Itu sulit memang itu. Itu sulit karena apa ya? Makanya biar bangun tuh ngajar aja kayak Mas Cami ngajar. Kok apa salah? Itu representasi dirinya, tinggal dibenahin kan. Apa-apa salah. Karena mungkin secara konten dia salah, tetapi secara kesadaran dia menemukan dirinya gitu. Kan yang lebih penting tuh itu. Nah, di sekolah pelajaran tuh dia tidak penting diri anak itu bangun apa enggak, yang penting benar jawaban di kertas. Lah guru kayak gitu. Lah gurunya etika ngajarnya begitu. Ya nggak bakal pintar muridnya. Tumpul muridnya. Kenapa? Motif gurunya itu yang penting anak itu bisa jawab soal di kertas. Tidak peduli dirinya bangun apa enggak terhadap persoalan itu. Gitu. Lah kayak gitu, sekolah kan boleh banyak kayak gitu sekarang. Disuruh ngisi LKS. Jadi ada pengalaman pertama dalam belajar itu adalah dirinya terbangun dulu. Dan itu dirinya bangun tuh nggak bisa dia lewat kasus orang lain. Kasusnya sendiri gitu. Kalau mau lewat kasus orang lain itu sampai kiamat nggak bakal pindah. Nggak akan sampai pada taraf cerdas. Nggak akan pernah cerdas. Apalagi jenius jauh. Gitu. Karena dia tidak pernah bangun untuk membahas isu-isu jiwanya sendiri. Gitu. Bangunlah untuk membahas isu-isu jiwamu. Nah, ini dia. Benar, kelihatannya soal di Semarang, tapi belum bangun juga lah gimana? Nah, ini Pak Ade, makasih Pak Ade kata-katanya yang saya tunggu-tungguin. Kelihatannya badannya sudah di Semarang, tapi jiwanya enggak bangun-bangun. Ah, makasih Pak Ade ya. Ya, karena cara belajarnya itu kalau mau bangun, oret-oretan sendiri. Oret-oret. Ya ini loh, saya ciri bangunnya ini loh. Ada representasi bangunnya diri saya itu. Ini baru satu iPad, belum iPad yang lain, belum di buku. Wah, itu bangun. Kayak gitu. Jadi walaupun di Semarang 20 tahun, itu bisa jadi nggak bangun loh itu. Walaupun misalnya, jangankan di Semarang, di Mekah 20 tahun, kalau nggak bangun ya bodoh-bodoh aja gitu. Walaupun di surau 27 tahun, kalau jiwanya nggak bangun ya bodoh ya, dia belum sembuh gitu. Cirinya bangun apa? Mana cirimu kamu bangun hari ini? Mana coba? Pengilmuan atas pengalaman subjektifmu itu mana? Nggak ada. Padahal sudah mesan GoFood 3 kali. Bayangin coba. Rugi PBB itu. Membiayain jiwa yang tidak bangun. Padahal kos sosial itu, entah jiwamu bangun, entah enggak. Ya, ada kos rata-rata gitu. Ada kos tetap. Entah jiwamu bangun apa enggak. Gitu. Jadi dia tidak ada koinahannya gitu. Cirinya bangun tuh ada koinah, ada tapak. Mana tapak kesadaranmu hari ini? Secara intelektual, nah mati. Secara intelektual mana tapak kesadaran? Tapak kesadaran. Mana? Secara intelektual, secara kesadaran tuh mana? Katanya kan belajar ilmu kesadaran. Mana tapaknya? Tapaknya di mesos. Oh, itu nggak belajar itu. Ya.
tapaknya di ilmu kesadaran itu mana? Makanya tapaknya itu dengan merekontekstualisasi pengalaman langsung. Coba mana pengalaman dimensi 3-mu? Ini temu transkrip dulu. Transkrip. Lalu kemudian tuh di rekontekstualisasi. Tulis juga. Tulis. Jadi dibangunkan dulu, baru dia membuat kesimpulan. Jangan langsung diberi kesimpulan benar. Wah, itu udah dibangunkan itu. Itu kejar proyek ngisi soal ujian. Ya, jadi stop kontaknya itu harus dihidupin sendiri supaya lampunya hidup. Nah, anak-anak itu menghindari itu kadang-kadang itu menghindari. Ya masih bore lah intinya. Kalau masih bore ya pasti lolu. Kalau lolu pasti halak gitu. Dia enggak rasional. Tidak rasional. Kayak gitu ya. Jadi dibangunkan dulu ya. Belum bangun kok sudah masuk kelas. Belum bangun kok sudah masuk toriko itu buat apa? Belum bangun kok sudah kamu anggota geng ini ya lah, belum bangun. Kita itu sama dengan jin itu kan. Dia nggak bangun jiwanya. Dalam isu-isu konteks kesadaran gitu. Dibangunkan dulu. Cara membangunnya itu kalau di rumah dikopio itu. Harus dikopio dia. Dikasih persoalan. Kasih persoalan. Nanti kelihatan tuh dia bore, masih bore atau dia mulai berkurang borenya. Dikasih soal ya. Dikasih persoalan yang konkret. Mengenai perasaannya, mengenai pikirannya. Kalau perlu itu mengenai biaya hidupnya. Dipersoalkan. Persoalkan. Untuk orang-orang tua yang masih ngasih biaya hidup, kan persoalkan biaya hidupnya. Biar bangun anak itu. Nah, mulai terasa dipentung. Persoalkan biaya hidupnya. Biar dia mulai bangun. Kalau orang tua tidak mempersoalkan, karena gini, biaya hidup itu hal yang paling menyentuh perasaan. Selain asmara gitu. Ya kan? Selain asmara itu biaya hidup itu paling menyentuh perasaan. Oh ya, saya ada jam 8, ada jadwal ya. Ada jemputan. Nah, itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.